Salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini kita tahu BEM seluruh Indonesia melakukan orasi di gedung DPR RI. Mereka menyuarakan tentang fenomena ataupun hal-hal yang sedang terjadi di negara kita ini, yaitu di bidang ekonomi maupun di politik. Di bidang ekonomi sendiri atau yang kita jumpai pada saat hari ini, ya mereka mempertanyakan tentang kelangkaan minyak goreng, sembako dan lain-lain. Termasuk di bidang politik, mereka mempertanyakan tentang adanya wacana 3 periode dari kepemimpinan Bapak Jokowi yang akan digodok ataupun disuarakan dalam minggu-minggu terakhir ini, sehingga merasa mahasiswa atau melalui BEM mereka merasa ingin bertanya kepada pemerintah melalui demonstrasi yang dilakukan pada hari ini. Menurut saya hal-hal itu sangat baik dan sesuai dengan hukum. Itu memang diterima, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tentang hak tanya kepada pemerintah melalui demonstrasi yang dilakukan pada hari ini. Namun dalam proses demonstrasi tersebut kita tahu dan sudah terjadi bahwasanya demonstrasi ini dicederai oleh terjadinya pemukulan ataupun mungkin pengeroyokan kepada Bapak Ade Armando, yang kita tahu melalui berita yang kita lihat ada pemukulan, dan kita lihat dari wajah dan sekujur tubuh Bapak Ade Armando sepertinya mengalami pukulan ataupun pengeroyokan kontak body terhadap Bapak Ade Armando. Kita tahu selama ini BEM selalu menyuarakan bagaimana berdemokrasi yang baik, bagaimana menyampaikan hak-hak dengan baik, bagaimana pemerintah harus menerima informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini pemerintah juga merespon dengan baik secara positif apa yang mereka suarakan dan apa yang akan mereka inginkan melalui demo-demo ataupun melalui orasi-orasi mereka selama ini. Namun kondisi sekarang sangat terbalik, di mana mereka selama ini selalu mendengungkan demokrasi, kebebasan berekspresi. Tapi hari ini mereka kelewatan, Artinya apa? Mereka merasa punya hak, Mahasiswa BEM ini sendiri merasa punya hak, boleh melakukan penganiayaan, sementara itu sudah melanggar undang-undang maupun hak asasi manusia. Di sini kita bisa melihat bahwasanya itu mahasiswa itu mereka itu memang belum mapan secara politik, secara menyampaikan wacana-wacana ataupun ingin punya hak jawab, hak tanya kepada pemerintah, dan mereka ingin jawaban yang secara serius, Namun apa yang didengungkan mereka selama ini tentang demokrasi, tentang bagaimana cara menyampaikan itu tidak terpenuhi. Semua hal-hal yang selama ini yang mereka menganggap selalu mereka lebih baik, mereka lebih tahu, lebih mampu tentang bagaimana mengendalikan pemerintah dengan baik. Namun nyatanya kita lihat hari ini mereka itu masih kacangan, BEM
seluruh Indonesia itu menunjukkan kualitas mereka. Ya memang mereka masih kacangan gitu. Ya, belum layak bertanding dari segi kemampuan emosional, bagaimana cara menyampaikan pertanyaan, ya. Walaupun pertanyaan itu tidak dijawab atau tidak direspon, ya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan represif yang bisa mencelakai orang atau kita sendiri melanggar hak asasi manusia gitu. Ya, di sini mereka menunjukkan kualitas mereka yang masih pas-pasan gitu. Ya, bisa juga mereka itu diorganisir. Ya, bisa jadi mereka diorganisir oleh orang-orang atau tangan-tangan yang tidak nampak. Mereka dikontrol. Bagaimana ada elit-elit politik di belakangnya untuk menggembosi ataupun untuk mengkompori gitu ya. Bagaimana pemerintah ini supaya kelihatannya ada keributan, selalu berkecamuk begitu. Kita tahu Bapak Adi Armando selama ini menyampaikan hal-hal yang positif tentang apapun yang Pak Armando lihat, apa yang perlu disuarakan begitu ya. Kita tahu memang ini perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan-perbedaan cara pandang itu sudah kita lihat beberapa tahun belakangan ini ya. Sebenarnya mau tidak mau kita boleh bilang bahwasanya ada jurang pemisah antara kelompok A dan kelompok B. Namun seharusnya itu tidak perlu terjadi lagi kalau memang kita sudah benar-benar mampu secara gentleman, kita bilang secara waras untuk menghadapi masalah ini. Jadi pada saat hari ini saya boleh menilai BMS itu pengecut ya artinya boleh saya bilang pengecut. Pertama ya beraninya keroyokan gitu, padahal hal-hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia maupun hak-hak individu seorang, ya setiap orang gitu. Tidak ada hak BMSI itu sendiri untuk melukai, mengancam atau memberikan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Jadi di sini selain mereka pengecut, saya bilang BMSI itu tidak ada otak ya, tidak ada otak karena tidak dipakai dengan baik. Kalaupun ada ya mungkin tidak dipakai ya. Jadi ini sangat kita sesalkan. Kita mau ini diproses secara hukum ya. Orang-orang yang melakukan itu harus diproses secara hukum dan mereka mempertanggungjawabkannya. Ya saya rasa mereka harus gentleman, berani menyampaikan atau menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ya saya harap hal-hal yang ingin kita sampaikan ke depan bisa dilakukan, disampaikan dengan baik. Jangan sampai demokrasi yang baik selama ini kita cederai sehingga menjadi sesuatu yang kurang baik di dalam negara kita. Sekali lagi saya ucapkan tetap semangat buat Bapak Adi Armando, begitu juga buat mahasiswa, tetap semangat untuk menyampaikan apa yang BEM-SI rasa yang perlu disampaikan. Sampaikanlah dengan baik, sampaikan dengan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di NKRI ini. Jangan ada hukum rimba, jangan ada merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, merasa lebih suci ya, tapi kita tetap harus melakukannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia ya. Maju Indonesiaku, bravo buat Pak Adi Armando, bravo buat mahasiswa, sehingga hal-hal yang akan disampaikan ini juga merupakan satu kritik yang positif buat pemerintah untuk melakukan tugas mereka dengan baik.
Kiranya dengan hal-hal atau sesuatu yang disampaikan dengan baik akan memperoleh hasil yang baik. Demikian ulasan saya tentang demonstrasi BEM SI pada hari ini. Kiranya semuanya bisa lebih kondusif ke depan. Terima kasih, sukses Indonesiaku.